Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gorengan, topik receh, ngobrol santai, obrolannya warung kopi. Nah, kali ini ah, kita akan membahas sebuah film ya, sebuah series di Disney Plus yang lagi ongoing sekarang. Mungkin sekarang kalau kalian nonton di videonya ini, itu udah episode yang ke 5 atau 6 ya. Nah, kita akan bahas dari episode pertama. Eh, Jangan khawatir teman-teman. Ini film bergenre keluarga yang cocok ditonton oleh siapapun, apalagi kalau kalian berlangganan Disney Plus ya. Itu udah enak ya, udah bisa menggunakan dubbing bahasa Indonesia, jadi bisa lebih enak menikmati filmnya gitu kan. Nah, ini film series ya. Judulnya National Treasure Age of History. Nah, ini menyambung dari film-film sebelumnya ya. Nah, yang berkaitan dengan perburuan harta karun. Nah, tapi di sini pemeran utamanya itu seorang remaja perempuan, teman-teman. Nah, makanya saya bilang ini genrenya cocok untuk ditonton bersama keluarga, gitu kan. Nah, langsung saja kita ceritakan sedikit dari episode pertama ya. Nah, jadi di episode pertama itu diceritakan oleh seorang mantan FBI. Kalau kalian lihat, orang ini pernah main di filmnya yang awal dan yang kedua sebagai agen FBI. Nah, di sini di tahun 2023 ini pemerannya masih sama, teman-teman. Tapi ya udah berumur dan dia sudah pensiun sebagai agen FBI. Nah, di sini ini dia menceritakan di tahun 2001 ya, berawal dari 2001, dia menceritakan tentang harta karun Kaisar Montezuma. Nah, yang dicari oleh para penakluk. Para penakluk itu menaklukkan atau menyerang suku Aztec di tahun 1519. Nah, itu sejarahnya. Nah, kaum Freemason menemukan harta karun tersebut yang disembunyikan oleh beberapa orang wanita pribumi, ya kan? Dan setelah dikumpulkan, ya kan? Setelah dikumpulkan itu dan disatukan di satu tempat. Nah, jadi ada 3 kerajaan nih, ada suku Aztec, ada suku Maya, sama suku Inca. Nah, jadi kan mereka kerajaan-kerajaan atau suku-suku tertua yang ada di Amerika itu sedang dijajah ceritanya. Nah, jadi mereka itu mengumpulkan harta karun Montezuma itu di suatu tempat. Mereka membagi petunjuk menjadi 3 relief. Nah, masing-masing itu untuk suku Maya, untuk suku Inca dan suku Aztec, dan menghilang. Nah, jadi relief ini nih menghilang, teman-teman. Nah, para pemburu diceritakan itu sudah semakin dekat dengan harta karun tersebut karena sudah ada beberapa yang menemukan menemukan kisi-kisi tentang relief tersebut. Nah, lalu ada maju ke depan lagi, ya kan? Di tahun itu Rafael adalah seorang pemburu harta karun, teman-teman. Diceritakan ini Rafael seorang pemburu harta karun yang mati karena melindungi keyakinannya akan adanya harta karun tersebut. Nah, jadi dia di situ diceritakan berhasil menemukan satu relik, tapi dia itu ketahuan sama istilahnya organisasi yang bergerak memang untuk mencari harta karun. Nah, jadi dia itu tertangkap, berhasil lolos. Cuman sayangnya para pemburu tersebut sudah mengetahui kalau Rafael ini memiliki keluarga, memiliki istri dan anak. Nah, setelah lolos dia langsung pulang ke rumah dan mengabari istrinya untuk segera
segera berkemas dan pindah dari rumah tersebut. Sedangkan ia menghalang para penjahat-penjahat untuk mendapatkan relik tersebut. Nah, ternyata Rafael ini memiliki kalung yang diserahkan ke anaknya, teman-teman. Nah, kalung itu ya, kalung penjaga sebenarnya. Nah, lompat di tahun 2023, derajat 20 tahun kemudian, di sini sekelompok remaja sedang mengikuti kegiatan atau wahana yang menuntut mereka untuk keluar dari sebuah penjara, ya, wahana seperti ya, bagaimana meloloskan diri dari penjara dengan hanya dibekali sedikit peralatan. Nah, jadi seperti ya tes untuk keluar dari penjara seperti itulah. Nah, namun di situ mereka adalah Jess, Orange, Ethan, dan Tessa. Nah, ini 4 orang. 4 orang ini, nah nantinya mereka akan menjadi satu kelompok yang memburu harta karun. Nah, di lain tempat ada seorang wanita namanya itu Billy, ya. Dia itu adalah di bawah organisasi yang organisasi gelap, ya. Organisasi gelap yang melakukan perburuan terhadap harta karun. Nah, dia itu membeli sebuah rumah bekas seorang kolektor barang antik untuk mencari yang namanya petunjuk dari harta karun yang mereka cari, yaitu relik obsidian dari suku-suku yang tadi, ada suku Maya, suku Inka, dan suku Aztec. Lalu mereka tidak menemukan petunjuk apapun, bahkan dia menemukan relik palsu, teman-teman. Nah, kembali lagi kepada Jess dan kawan-kawan, teman-teman. Saat itu mereka sedang dalam kesulitan keuangan, di mana di sini Jess dan Tess itu kan mereka mengontrak di sebuah apartemen, sedangkan di saat itu pula mereka mendapat kabar bahwa harga sewa itu naik. Nah, sedangkan mau mereka itu ya pas-pasan lah, teman-teman. Dimana di sini diceritakan Jess adalah seorang imigran yang sedang mencari suaka di Amerika. Nah, seperti itu. Nah, Jess ingin meminta pinjaman, ya. Jess ini bekerja di sebuah perusahaan penyewaan gudang, kan? Ya, ini bekerja dan dia ingin meminta bosnya itu berhutang meminjam uang untuk bisa membayar harga sewa. Nah, tapi bosnya Jess itu memberi tugas tambahan kepada Jess. Kalau Jess bisa menemukan pemilik gudang yang sudah tidak membayar sekitar 6 bulan, nah, dia akan dipromosikan atau mendapatkan kenaikan jabatan dan otomatis memiliki gaji yang lebih tinggi sehingga dapat membayar biaya sewa dan kehidupannya mereka. Nah, Jess ini memiliki kemampuan untuk menganalisa dengan cepat, menggali informasi dari informasi yang sangat kecil, teman-teman. Nah, gudang tersebut dimiliki oleh seorang laki-laki misterius yang memiliki koleksi barang antik. Nah, dari situ Jess meneliti bahwa si pemilik barang antik ini adalah anggota Freemason, teman-teman. Anggota Freemason. Nah, tapi kan banyak ya di Amerika Serikat itu anggota Freemason itu banyak. Tapi dengan sedikit informasi yang didapat oleh Jess, ya kan, dia mengambil beberapa barang di gudang tersebut yang menurut dia bisa jadi petunjuk, yaitu berupa ada tongkat emas atau kuningan dan bendera Amerika Serikat. Nah, dari bendera Amerika Serikat itu, Jess menyimpulkan bahwa bendera itu adalah bendera untuk pemakaman para anggota militer. Nah, berarti dari situ Jess mendapatkan informasi dari
dari internet dia dapat mengetahui bahwa anggota Freemason yang memiliki dan juga seorang tentara adalah seorang yang namanya Podolsky, teman-teman. Nah, dari situ ia coba untuk mengunjungi rumahnya, ya kan? Mengunjungi rumah si Tuan Podolsky ini, dan ternyata dia adalah mantan anggota FBI yang menceritakan sejarah tentang harta karun dari kerajaan kerajaan kuno yang disebut dengan kerajaan Montezuma. Nah, dia datang ke situ disambut oleh disambut oleh suster perawat, seorang laki-laki perawat yang mana emang kondisi dari Podolsky ini udah tua, renta dan sakit-sakitan, dan juga dia menderita yang namanya demensia. Nah, di saat pertemuan pertama antara Jess dan Tuan Podolsky, ya kan, Tuan Podolsky terkesan dengan si Jess yang mampu menemukan atau menemukan dirinya si pemilik gudang tersebut. Sangat terpesona dengan kemampuan Jess untuk men-tracer atau mencari jejak gitu kan. Nah, di situ Tuan Podolsky jadi teringat akan masa lalu, ya kan, di film sebelumnya, bahwa dia itu punya sahabat, punya teman yang memang kerjaannya seorang pemburu harta karun gitu kan. Nah, dan tidak menyangka si Tuan Podolsky ini melihat kalungnya Jess yang diberikan oleh ayahnya, menandakan bahwa Jess itu adalah orang yang tepat untuk diberikan petunjuk, untuk diberitahu kisah sebenarnya. Nah, Jess ini menyangka bahwa orang tuanya atau terutama ayahnya itu adalah pembohong, pencuri dan sebagainya, karena ibunya menceritakan hal tersebut supaya Jess tidak mendapatkan masalah seperti ayahnya. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, jadi Tuan Podolsky menceritakan semuanya, tapi tidak menceritakan di mana tempatnya. Dia hanya memberikan kisi-kisi dan memberikan sepucuk surat yang harus dipecahkan oleh Jess. Nah, Jess menyangka itu adalah surat wasiat atau apa segala macam ya, karena Tuan Podolsky kan mengidap yang namanya demensia, ya kan. Nah, tapi ya Jess di situ tidak langsung percaya gitu kan terhadap apa yang diceritakan oleh Tuan Podolsky. Lalu Jess pulang ke rumah dan ia menceritakan kepada temannya yaitu Tess dan Orange. Mereka bersemangat, kebalikan dengan si Jess, teman-teman. Mereka sangat bersemangat mendengar cerita Jess bahwa Tuan Podolsky yang notabene adalah anggota Freemason dan juga mantan anggota elit FBI menceritakan hal tentang yang namanya perburuan harta karun. Mereka semangat, sedangkan Jess itu tidak semangat, ya kan? Tidak semangat menceritakan itu. Dan tanpa sengaja saat dia membongkar tasnya, itu ada sepucuk surat dari Tuan Podolsky yang ditujukan untuk Liam. Nah, mereka semua bersemangat kecuali Jess. Jess menganggap ini bukan untuknya, ini untuk Liam, cucunya, gitu kan. Lalu, nah di saat itu pula si Billy yang memata-matai rumah Tuan Podolsky menyadari bahwa Jess telah masuk ke rumah Tuan Podolsky yang mereka curigai menyimpan petunjuk tentang relief untuk menuju harta karun Montezuma tersebut. Nah, lalu pada saat itu yang si Jess tidak ingin membuka surat tersebut dan ingin mengembalikannya kepada Liam itu dari Tuan Podolsky tersebut, ya teman-teman. Nah, ternyata untuk menemukan cucunya Tuan Podolsky ini sangat gampang, teman-teman. Dia tinggal, ya apalagi sebagai seorang yang memiliki bakat dari ayahnya ya, Jess ini, Liam itu bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe. Nah, dan kebetulan kafe tersebut dekat
atau satu kota dengan mereka. Nah, jadi langsunglah malam harinya Jess dan Tess itu datang ke kafe tersebut untuk menyerahkan surat wasiat yang mereka kira itu adalah peta harta karun. Nah, di dalam di dalam bar mereka bertemu dengan si Ethan yang sedang berpacaran dengan teman kencannya. Nah, di situ mereka buru-buru agar tidak ketahuan si Ethan untuk mengembalikan surat tersebut. Nah, tidak disangka Liam malah marah, teman-teman. Liam malah marah, malah tidak senang, malah mengatakan hal yang bodoh, gitu kan? Mempercayai orang tua yang bodoh bahwa itu adalah peta harta karun. Nah, bahkan Liam meminta untuk tidak mengusik kehidupannya lagi. Akhirnya Jess dan Tessa itu kecewa dan pulang. Tapi setelah mereka pulang keesokan harinya, si Jess masuk kerja dan mengabarkan kepada bosnya bahwa dia sudah menemukan siapa pemilik gudang yang ditinggalkan begitu lama tersebut. Tapi terkejutnya Jess bahwa gudang tersebut sedang dibongkar oleh agen FBI. Nah, ya kan? Jess itu di situ diinterogasi, teman-teman, diinterogasi secara kasar, ya kan? Dan mengatakan bahwa kalau mau bekerja sama, si Jess akan mendapatkan promosi untuk menjadi agen FBI sebagaimana cita-citanya ingin menjadi agen FBI, teman-teman. Nah, tapi ya namanya Jess itu memang orang yang teliti, teman-teman. Kemampuan meneliti hal kecil atau hal detail itu didapat dari ayahnya. Itu membuat dia tahu bahwa yang menginterogasinya dia ini adalah agen FBI palsu, teman-teman. Alias seorang atau sekelompok pemburu harta karun. Nah, di situ Jess semakin mencurigai bahwa yang diberikan Tuan Podolsky ini apakah benar sebuah peta harta karun. Nah, di saat dia membuka surat tersebut ternyata dia sudah membuka suratnya pada saat pertama kali di rumah, ya, dan menemukan sebuah foto dan tulisan minta maaf dari kakeknya Liam tadi. Kakeknya Jess ingin mengembalikan surat tersebut. Nah, tapi setelah kejadian tadi pagi tadi yang di gudang itu, Jess jadi penasaran, apakah ini adalah petunjuk menuju harta karun? Dengan analisanya dia, dengan mendapatkan informasi yang sedikit dan analisa dia yang begitu encer, gitu kan, begitu mendetail, dia meyakini ada sesuatu yang diincar oleh orang, dan dia mendapatkan kunci dari foto tersebut. Mendapatkan kunci atau mendapatkan informasi dari foto tersebut, dia harus datang ke kuil Freemason, teman-teman. Nah, dia menceritakan ini kepada temannya si Tessa, dan Tessa bersemangat juga, teman-teman. Nah, akhirnya mereka berdua pergi ke kuil Freemason, tapi si Jess ini sadar kalau dia sedang diikuti oleh agen FBI palsu tersebut. Akhirnya dia mengecoh dengan cara masuk ke dalam sebuah restoran, dan di situ mereka akhirnya lolos dari pengejaran agen FBI palsu tersebut. Sesampainya di kuil Freemason, dia ditemui oleh seorang penjaga. Nah, si Jess mengaku sebagai pegawai atau sebagai orang petugas kebersihan. Padahal mereka atau tempat tersebut tidak memesan petugas kebersihan. Tapi dengan cerdiknya, Jess menyodorkan tagan, yaitu salam dengan gaya lama atau senam rahasia anggota Freemason, sehingga ia diizinkan untuk masuk ke dalam. Nah, di dalam dia langsung menuju tempat altar pertemuan atau altar ruang
pertemuan atau ruang rapat anggota Freemason yang ada di dalam foto Podolsky tersebut bersama cucunya ya teman-teman, foto tersebut bersama cucunya. Nah dengan segala macam cara ia melihat ada meja dengan ukiran yang sangat cantik, di mana banyak ukiran bintang di dalamnya. Di atasnya itu ada ukiran bintang, dan dia sadar ada satu bentuk bintang yang berbeda. Bentuk itu sama dengan yang ada di gagang atau di bawah benda yang Jess bawa, palu yang berkilauan itu, tongkat yang berkilauan itu. Dan setelah itu Jess masukkan kotak ke dalamnya, lalu dia putar dan merefleksikan sebuah altar di mana di situ tempat relik obsidian yang dicari-cari oleh para pemburu, teman-teman. Nah, di situ si Jess mendapatkan relik tersebut. Nah, di relik tersebut dia kaget bahwa ada lambang atau logo yang sama yang ada di kalung yang diberikan oleh ayahnya. Nah, jadi di situ Jess mengingat apa perkataan Tuan Podolsky bahwa ayahnya itu adalah seorang walaupun Tuan Podolsky tidak pernah bertemu ayahnya, Tuan Podolsky menceritakan bahwa yang memiliki kalung itu adalah penjaga dari harta karun Montezuma, teman-teman. Makanya Tuan Podolsky menceritakan segala macam apapun kepada si Jess itu karena Tuan dia yakin bahwa si Jess adalah orang yang diyakini sebagai penjaga harta karun Montezuma. Makanya Tuan Podolsky menceritakan segalanya kepada Jess. Jess ingat hal tersebut dan akhirnya mereka keluar dan menceritakan hal tersebut, memberitahu kepada Ethan bahwa mereka berhasil menemukan relik obsidian. Nah, di akhir episode 1 akhirnya Billy menemukan atau menyandra temannya si Jess yang bernama Orange yang tergila-gila dengan yang namanya sepatu ya teman-teman. Nah, di situ Orange iming-imingi akan diberi sepatu yang model terbaru, sepatu yang langka teman-teman, yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu, orang-orang kaya dan sebagainya. Nah, di situ Orange dijebak. Nah, lalu si Billy menelpon ke Jess untuk melakukan yang namanya barter terhadap nyawa sahabatnya yaitu Orange dengan relik obsidian, teman-teman. Nah, episode 1 berakhir sampai di sini. Kalau teman-teman mau mendengar episode berikutnya, silakan like, komen, dan subscribe ya. Dadah.